Ustadz gimana sisi lain? Jadi ngungkapin boleh tapi lewat perantara. Nah yang kedua, ada cara mengungkapkan cinta terbaik. Dengan cara apa? Cinta dalam diam, rindu dalam taat. Wah, Masya Allah, dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Ramadan hari kedua. Nah, gimana teman-teman puasa Ramadan hari keduanya? Insya Allah mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi di program Teman Hijrah Ramadan Bucin. Ramadan, bulan cinta. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton episode pertama, nonton dulu di episode pertama, baru balik ke episode kedua. Nah, di episode kedua ini kita masih membahas nih tentang love, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga nih sama dengan teman-teman yang pengen tanyain sama Ustadz Hilman Fauzi. Nah, Ustadz Hilman Fauzi ini masih di sini untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Pertanyaan yang di episode kedua ini akan ditanyakan oleh Teh Elwi, yang mungkin pertanyaan teman-teman juga nih. Jadi, yuk kita simak pertanyaannya, pertanyaan dari Teh Elwi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih menyambung pertanyaan Teh Rani tadi ya. Tadi kan Ustadz bilang kalau perkara jodoh itu harus dijemput ya. Rezeki juga dijemput. Nah, kalau saya sebagai perempuan atau mungkin mewakili teman-teman nih, kalau kita tuh perempuan boleh nggak sih menawarkan diri, dalam artian bukan menawarkan diri tanda kutip ya, menawarkan diri bahwa kita udah pantas nih buat punya jodoh gitu, maksudnya ternyata cocok nih sama Iwannya, terus kita kayak menawarkan diri kalau saya mau jadi istri gitu. Dalam artian kayak gitu boleh nggak Ustadz? Karena kan sebenarnya kalau perempuan itu kan punya rasa malu ya, kalau menawarkan diri kayak rasanya malu banget gitu loh Ustadz. Gimana Ustadz? Masya Allah. Jadi dalam proses menemukan jodoh itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk lita'arufu, saling mengenal. Karena kalimatnya saling berarti laki-laki dan perempuan harus menghadirkan usaha, ikhtiar untuk bisa mendapatkan jodoh tersebut. Hanya mungkin dalam meletakkan ikhtiar atau usahanya ya tentu berbeda. Tentu berbeda. Yang ikhwan ya sebagai calon pemimpin kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka dia harus lebih punya keberanian dibanding seorang akhwat, begitu. Tetapi dalam sisi lain, seorang akhwat juga apakah boleh? Ya sah-sah saja, tetapi dengan norma-norma kepantasan gitu. Tetap sisi malunya seorang perempuan harus dijaga gitu kan. Betul. Sisi bagaimana perempuan menjaga muruahnya dengan kehormatan, kesucian yang dia miliki, untuk tidak kemudian ya mungkin tidak lebih berani dibanding si laki-laki itu. Nah, maka kalau Ahilman sering menyebutnya begini, ada mengusahakan, ada memantaskan. Laki-laki harus mengusahakan, dia mengejar istilahnya. Tapi kalau perempuan, mungkin kalimat yang pas adalah memantaskan. Memantaskan dirinya agar nanti dia bisa bertemu dengan laki-laki yang menjadi pendampingnya. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Karena saat engkau menjadi yang terbaik, maka engkau akan dipertemukan dengan dia juga yang berusaha menjadi baik. Mungkin teman-teman pernah dengar ada kalimat begini di Al-Quran ya. Seseorang yang baik akan bertemu dengan seseorang yang baik. Dan seseorang yang buruk akan bertemu dengan seseorang yang buruk. Itu ada dua makna. Makna yang pertama, memang kebaikan yang langsung zohir gitu ya, bahwa dia baik. Tapi penjelasan yang lain, makna orang baik itu adalah orang yang berusaha ingin menjadi baik, maka akan bertemu dengan orang yang berusaha menjadi baik. Nah, maka nanti seorang perempuan, apa tugas pertamanya? Pantaskan diri kita. Belajar menjadi seorang perempuan yang layak dipilih, yang layak dipinang, yang layak kemudian dicintai oleh seorang laki-laki. Salah satunya mungkin belajarlah dari Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana menjadi seorang perempuan. Jadi Bunda Khadijah itu adalah seorang perempuan yang bisa menenangkan hati suaminya. Satu kali dikisahkan, baginda Rasul itu sedang bertahanus di Gua Hiro, sedang berdiam diri di Gua Hiro. Tiba-tiba muncul suara ikro, ikro, ikro.
Lihat ke depan gak ada orang, ke samping gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Pas lihat ke atas ada makhluk besar. Yang turun siapa? Malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi ketika itu? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian Jibril selesaikan bacaan Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat, apa yang terjadi? Nabi kan ketakutan. Iya di gua lagi sendirian, tiba-tiba ada suara, takut kan? Masya Allah. Pas Nabi ketakutan, itu Nabi kemudian lari hingga datang ke rumah. Masya Allah. Sampai di rumah, Nabi bertemu dengan istrinya Khadijah. Ketika menatap wajah Khadijah, ketakutan Nabi itu langsung hilang karena menatap wajahnya Khadijah. Ini mencerminkan bagaimana Khadijah sosok perempuan yang bisa memberikan ketenangan bagi hati suaminya. Kan ada bahasa gini ya, kalau ada seorang suami yang di luar rumah ada masalah, kemudian datang ke rumah, lihat istrinya, hilang masalah atau tambah masalah? Kalau pas datang ke rumah jadi tambah masalah, ya berarti masih jauh dari sifat untuk bisa menenangkan. Nah, seorang perempuan belajarlah memantaskan diri untuk bisa menjadi sumber ketenangan bagi seorang suaminya. Karena di antara poin yang harus perempuan tahu dari hati seorang laki-laki adalah hati laki-laki itu butuh ketenangan. Jadi kalau dia punya masalah, kalau kita tanya, kadang dia nggak mau jawab, ya nggak sih? Kamu kenapa sih? Kadang nggak mau jawab kan? Kenapa coba? Bukan dia nggak mau jawab, karena dia hanya butuh waktu sejenak untuk menenangkan dirinya. Nah, kalau si perempuan paham bahwa laki-laki butuh ketenangan, maka dia akan menghadirkan waktu terbaik kapan bertanya kepada suaminya itu. Nah, itu harus dipelajari oleh seorang perempuan tuh. Mudah-mudahan ya, Teh Elwi, ya bolehkah kita mengungkapkan perasaan? Ya boleh-boleh saja. Karena kalau kita bicara tentang Bunda Khadijah juga, ketika beliau mencintai baginda Nabi, kan beliau yang mengungkapkan perasaan cintanya melalui wasilah pamannya Abu Thalib gitu. Jadi kalau sekarang Teh Elwi, Teh Rani, Teh Fani senang sama seseorang laki-laki, boleh, tapi jangan frontal banget. Betul. I love you, jangan banget dong, ya. Ada guru, ya, lewat wasilah murabi, boleh nggak sampaikan ke laki-laki itu kalau aku punya rasa, punya perasaan, boleh gitu. Itu yang Ahilman tadi sebutkan, kita boleh mengungkapkan perasaan tapi dijaga norma-normanya. Jangan sampai kita terlalu kebablasan. Karena bagaimanapun seorang perempuan harus dijaga muruahnya, dijaga kehormatannya. Emang Teh Elwi udah ada yang mau diincar kira-kira? Mudah-mudahan ya, Ustaz, doain. Ustaz gimana sisi lain? Jadi ngungkapin boleh tapi lewat perantara. Nah, yang kedua, ada cara mengungkapkan cinta terbaik. Dengan cara apa? Cinta dalam diam, rindu dalam taat. Wah, Masya Allah, dalam. Jadi saat kita berdoa kepada Allah, kita mengungkapkan perasaan cinta saya. Ya Allah, aku tuh punya rasa kepada laki-laki ini. Kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, gimana caranya? Harus jodoh. Kudu jodoh ya. Itu memaksa ya, bukan minta gitu. Kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, tolong suruh minggir ya Allah. Karena ngalangin jodohku yang lainnya ya Allah gitu. Jadi balik lagi, seorang perempuan boleh saja untuk mengungkapkan perasaan tapi lewat perantara. Dan yang kedua, kuatkan doa dengan cara memantaskan diri. Karena pada akhirnya Allah akan menyandingkanmu dengan orang yang pantas untuk dirimu. Amin. Maka bagaimana dirimu itu adalah cerminan pasanganmu. So daripada kita mikir siapa ya, nanti gimana ya, udah lebih baik bersihin cermin kita, lebih baik perbaiki diri kita, karena pada akhirnya cermin yang baik akan mendapatkan pantulan yang baik. Masya Allah. Mudah-mudahan Teh Rani, Teh Fani, Teh Elwi dapat cermin yang terbaik. Insya Allah, amin. Semoga teman-teman juga nih yang lagi dengerin podcast kita dapat cermin yang terbaik juga. Amin. Jadi kita sama-sama dapat cermin yang baik gitu ya. Amin. Yang belum nikah ya? Ya, yang belum nikah ya. Bukan yang sudah. Nah, itu Kak Elwi. Jadi jawaban dari Ustaz. Gimana Kak Elwi? Cukup gak? Ya, cukup. Lebih tenang lah ya. Kedepannya lebih harus memantaskan diri lagi biar dapat jodoh yang terbaik ya Ustaz ya. Doain ya. Amin. Ini dari hati loh. Masya Allah. Amin. Oke teman-teman, nah itu dia tadi jawabannya dari Ustaz Hilman. Jadi jangan lupa kencengin doa.
melalui perantara, mungkin lewat Ustaz Hilman. Jadi ntar pada gede semua Iya, lagi. ada semua gitu ya. Tapi juga di teman Ica kan punya program SKM ya kalau nggak salah kan. Oh iya, Iya. SKM saatnya Kamu menikah. Jadi ada program juga yang kita hadirkan untuk teman-teman belajar ilmu pranikah. Betul. Juga di teman Hijrah ada. Nah, itu jawaban yang tepat sekali untuk kita memantaskan diri. Daftar sekarang. Oh, belum. Belum ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu pertanyaan yang tadi bisa dijawab oleh Ustadz Hilman, yang mungkin juga teman-teman lagi gelisah, lagi galau, pertanyaan, oh iya nih, iya banget gitu. Jadi itu jawabannya tadi dari Ustadz Hilman. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya juga, boleh nanti tulis pertanyaannya di kolom komentarnya YouTube-nya Teman Hijrah atau kolom komentar YouTube-nya Ahilman Fauzi. Nanti kita akan coba jawab bersama Ustadz Hilman Fauzi. Nah, masih penasaran kan pertanyaan apa lagi nih yang bakal kita bahas di episode selanjutnya? Jadi, jangan lupa untuk nonton di episode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.